Dan saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk sama-sama jadi melihat tantangan yang luar biasa ini di generasi kita, dan sebagai orang tua, sebagai mungkin pelayan Tuhan, kita harus benar-benar mempersiapkan diri dan terbuka untuk melayani. Oke, saya share screen sebentar. Ya, jadi kita mau melihat apa yang kita mau pelajari hari ini, Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti saya akan bagikan tentang fenomena dan fakta yang terjadi, lalu pandangan penyebab LGBTQ, lalu secara biblical perspektif bagaimana, lalu kita melihat bagaimana propaganda yang sangat masif sebenarnya sudah terjadi, lalu kemudian ada nanti testimoni dari orang yang saya layani juga Bapak Ibu ya, bagaimana perjuangannya, lalu peran orang tua tentunya ya. Oke. Jadi yang pertama sebelum saya lanjut kita mengerti dulu ya. Apa itu LGBTQ? Jadi ini singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer ya. Tapi sebenarnya ini singkatannya nambah-nambah terus Bapak Ibu ya. Jadi LGBTQ+. Sekarang ditambah lagi LGBTQIA+. Jadi nambah-nambah terus. Lesbian itu artinya adalah wanita yang memiliki ketertarikan seksual dengan wanita lain atau homoseksual wanita. Kalau gay, pria yang memiliki ketertarikan seksual dengan pria lain atau homoseksual pria. Biseksual, orang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap pria atau wanita ya, dua-duanya. Jadi dia bisa ke pria, bisa ke wanita, gitu, itu biseksual. Transgender ini seseorang dengan identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin pada waktu mereka dilahirkan. Jadi pria mau berubah jadi wanita, wanita mau berubah jadi pria. Nah, ini biasanya yang keempat ini kita mungkin sudah lebih tahu ya. Tapi kalau yang queer mendeskripsikan identitas seksual dan gender selain heteroseksual dan cisgender. Artinya dia itu nggak bisa dimasukkan dalam gender manapun, ya, dan identitas seksualnya juga nggak jelas. Bisa hetero, bisa homo, ya, bisa gay, bisa lesbian, bisa bi, dan di waktu tertentu dia bisa berubah juga, ya, atau ada yang bilang namanya fluid, ya, fluid seksual atau fluid people. Jadi mungkin Bapak Ibu dengar ini juga bingung gitu ya. Saya juga pertama juga bingung, tapi setelah saya lihat oh seperti itu ya. Jadi nggak jelas juga sebenarnya seperti apa gitu ya. Tidak mau dimasukkan dalam gender dan hetero atau seksual yang sudah ada. Nah, kita lihat fenomena dan fakta yang terjadi ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi dengan adanya Mahkamah Agung ya Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2015 itu melegalkan pernikahan kaum LGBT. Maaf saya agak batuk ya. Jadi sebenarnya negara bagian di Amerika sudah ada ya yang mohon jangan dicoret-coret Bu. Ya. Mohon jangan dicoret-coret nanti mengganggu ya. Jadi sebenarnya sudah ada ya dari sejak George Bush jadi presiden itu ada negara bagian yang mulai melegalkan. Tapi tanggal 26 Juni 2015 itu ya di seluruh Amerika disahkan ya dan kaum LGBT. Dan ini menjadi kemenangan buat para aktivis ya, aktivis LGBT, aktivis kaum gay. Dan rupanya ini mendapat dukungan dari warga Amerika terutama kaum muda. Jadi rupanya seperti itu kondisinya ya. Dari survei 57% warga Amerika mendukung pernikahan sesama jenis. Lalu kemudian Presiden Barack Obama ya melalui Twitternya juga berkata, hari ini kita mengambil langkah besar di dalam perjuangan mencapai kesetaraan. Pasangan gay dan lesbian sekarang memiliki hak untuk menikah seperti siapapun. Nah, bahkan White House ya begitu ini diluncurkan langsung mengganti warna profil gambarnya
menjadi warna pelangi sebagai simbol kebanggaan kaum buruh. Dengan adanya Amerika melegalkan ini, ya, ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, jadi itu kekuatan luar biasa, mereka mendapatkan dukungan dan angin segar, dan dengan segera merebak kemana-mana, Bapak Ibu ya. Jadi data yang saya terima kemarin pada waktu saya lihat ya, ada 32 negara sekarang dari 195 negara ya yang ada di dunia itu sudah melegalkan pernikahan sejenis. Ya, sudah melegalkan pernikahan sejenis. 32 negara dan sepertinya bisa bertambah. Beberapa waktu lalu saya juga lihat di ada informasi bahwa Asia mungkin ada 4 negara yang akan melegalkan pernikahan sejenis. Jadi ini fenomena yang terjadi, fakta yang terjadi, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian populasi LGBTQ di Amerika tuh mengalami peningkatan tajam, ya. Jadi pada waktu pandemi meningkat 5,6% ya pada tahun ini dan menjadi 7% ya, jadi meningkat luar biasa. Dan dari peningkatan ini yang paling besar itu Gen Z. Ya, Gen Z itu adalah mereka yang lahir tahun 2000 ya, tahun 2000 sampai 2010 gitu ya. Itu disebut Gen Z. Itu meningkat 21%. Ini ya data ini bisa dipercaya dari Gallup ya. Kemudian populasi LGBTQ ya Gen Z ini 3 kali lipat dibanding umum ya. Tadi kan 7%, ini mengambil 21%. Jadi paling banyak di Gen Z yang mereka mendeklarasikan bahwa mereka LGBTQ. Nah, Dr. Andik Wijaya berkata bahwa dari Yada Institute ya, berkata identity distortion adalah spiritual warfare yang sangat nyata. Jadi ini nggak main-main, ini sebenarnya ada peperangan rohani di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi apa yang identitas yang dari Tuhan ya, ini sudah mengalami distorsi dan berbondong-bondong ya, generasi muda meningkat luar biasa di Amerika. Nah, di Indonesia, Bapak Ibu, dengan adanya legalisasi tadi juga memberikan angin segar buat gerakan di Indonesia. Dan ini menjadi tren sosial, ya. Disahkannya pernikahan sesama jenis di seluruh Amerika dinilai semakin menguatkan gerakan-gerakan persamaan hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi itu yang sedang terjadi. Kita juga mungkin sudah dapat informasi ya, karena ini beritanya dari mana-mana sebenarnya, bahwa gerakan itu, gerakan pro-gay ini, pro-LGBT ini juga didukung oleh berbagai macam perusahaan. Ya, jadi mereka itu mendonasikan dukungan-dukungan terhadap gerakan LGBT. Jadi kita nggak bisa, kita bisa lihat lah ya, betapa dananya itu besar sekali sebenarnya untuk gerakan ini. Nah, yang salah satu fenomena juga ya yang jadi problem juga adalah berkembangnya pemahaman teologi yang keliru tentang LGBT. Ya, ini juga mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing sebenarnya ya. Jadi ada pro-gay teologi yang berkata bahwa gereja salah memahami homoseksualitas. Jadi selama ini apa yang gereja katakan tentang homoseksualitas itu keliru kata mereka. Ya, jadi mereka berkata bahwa semua yang ditafsirkan sebelumnya itu salah ya. Jadi ini terutama ketika muncul ada buku ya di tahun 1980 Christianity, Social Tolerance and Homosexuality oleh John Boswell. Dia mencoba membongkar ya penghukuman atas Sodom dan Gomora kejadian 19 yang selama ini dikatakan oleh gereja bahwa itu adalah akibat dari homoseksualitas, itu salah katanya. Dia berkata bahwa penghukuman itu bukan karena masalah itu,
tetapi masalah karena tidak menyambut malaikat Tuhan, ya, tidak menyambut dengan baik. Jadi ada direvisi gitu, ditafsirkan baru, ya. Terus dia berkata juga penghukuman atas orang homoseks yang ada di Roma 1 yang dikatakan di situ karena mereka tidak mau mengakui keberadaan Tuhan, lalu diserahkan kepada keinginan hawa nafsu, lalu pada persetubuhan yang tidak wajar, itu direvisi, ya. Jadi itu nggak benar itu. Jadi yang disebut di sana itu adalah kalau dipaksa, tapi kalau saling suka nggak apa-apa. Ya, jadi saya pernah baca apa namanya yang dimaksud itu seperti apa, dan juga ada tulisan-tulisan yang saya baca tentang progeteologi ini, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini berkembang pemahaman ini Bapak Ibu. Dan orang yang tidak mengenal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh baca buku ini, atau sekarang juga sudah ada di media sosial juga, ya, orang-orang yang menyerukan berdasarkan firman Tuhan katanya, tetapi progeteologi, orang yang nggak tahu mereka akan berpikir, oh ini yang benar, ya, oh ini yang benar gitu, dan mereka mengatasnamakan tentang kasih gitu, ya. Nah, di gereja Protestan Amerika, ya, bahkan sebelumnya tahun 2014 mereka sudah melegalkan, ya, jadi sudah melegalkan. Dan saya dapat data dari XBT Network bahwa ada sinode-sinode di Amerika yang sudah melegalkan. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu heran dan sedih. Saya juga waktu dengar juga nggak percaya juga, tapi kok bisa begitu, ya. Dan sekarang kita bisa dengar pernikahan sejenis diberkati di gereja itu sudah ada. Ya. Bahkan ada sebenarnya satu informasi bahwa ada tulisan dari satu apa namanya persekutuan gereja, ya, di Indonesia ini yang mengarah ke sana, ya, sehingga ada protes disurati bahwa itu apa namanya tidak benar gitu, ya, dari sinode di Indonesia. Nah, tapi Bapak Ibu mungkin bertanya mengapa bisa begitu, ya? Nah, mengapa terjadi progeteologi? Kalau saya mau katakan itu karena natur dosa. Manusia telah jatuh dalam dosa, memiliki kecenderungan berbuat jahat dan melakukan pemberontakan terhadap Allah yang nyata dalam pelanggaran-pelanggarannya. Itu kita tahu, ya, kita jatuh dalam dosa dan ada natur dosa dalam diri manusia. Nah, ditambah dengan ini sebuah survei, ya, bukan survei tapi sebuah pernyataan dari ahli psikologi dan algoritma otak, ya, David Dunning dan Justin Kruger berkata, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bukti pembenaran atas apa yang diyakini, bukan mencari bukti empiris yang paling mendekati kebenaran, seperti upaya yang dilakukan sains. Artinya gini, ketika orang-orang itu, ya, tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu di dalam dirinya ada ikatan dosa atau kecenderungan dosa, lalu mereka mencari bukti pembenaran atas yang mereka alami. Ya, jadi istilahnya progeteologi menurut saya muncul kenapa? Karena menafsirkan sesuai keinginannya sendiri. Ya, jadi dia mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran dari kitab suci, ya, atau ya ditafsirkan semau-maunya sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak usah heran, ya, itu rupanya terjadi. Makanya kita tidak bisa tidak, Bapak Ibu, kita mesti belajar firman Tuhan dan benar-benar belajar kebenaran-kebenaran doktrin dalam hidup kita, ya, yang kita percayai. Oke, dan ini berkembang, ya, dan saya mendengar satu kabar sedih beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa The New Room atau chapel yang didirikan oleh pendiri The Methodist Movement John Wesley pada tahun 1739, kita tahu John Wesley adalah tokoh kegerakan luar biasa kekudusan, kan. Tapi di hari terakhir Pride Month itu adalah kayak perayaan kebanggaan, ya, dari kaum LGBT. Ini apa ini? Itu tanggal 30 Juni 2022, denominasi Metodis mengumumkan chapel ini akan mulai digunakan untuk upacara pemberkatan nikah sejenis, ya. Jadi sudah menyusup di mana-mana progeteologi ini. Kita lihat tadi, ya, jadi ini juga menjadi masuk gini. Ketika orang tua berkata ini salah, nak, kadang-kadang anak-anak kita searchingnya bisa jauh banget kemana-mana dan mereka bisa ketemu dengan fakta-fakta ini, lalu mereka
melihat, lupa, mah, ini kok katanya benar, nggak apa-apa. Ini gereja-gereja juga mendukung. Nah, Bapak Ibu mesti persiapkan diri bahwa ada seperti ini dan kita tahu bahwa itu salah sebenarnya, ya. Karena mereka bisa melihat ada TikToker atau YouTuber atau influencer yang mempromosikan proyek teologi ini. Jadi kita harus tahu hal ini, ya. Oke. Nah, kemudian ada muncul baru ya, non-biner, istilah yang digunakan orang-orang yang tidak menggambarkan diri mereka atau jenis kelamin mereka sesuai dengan kategori pria atau wanita. Jadi ini muncul non-biner ini, mereka berkata gender roles are dead. Jadi sudah nggak ada pria dan wanita, nggak ada. Ya, mereka menambahkan pronouns baru, ya. Jadi bukan cuman he or she, tapi mereka bilang they. Ya, di Amerika, di Inggris ini sudah, di Eropa ini sudah merebak, ya. Dan ada advokatnya yang mendukung hal ini. Nah, jadi Bapak Ibu jangan heran sekarang muncul istilah-istilah pronouns baru. Mereka nggak mau dibilang she or her gitu ya, atau he or him, tapi mereka mintanya dipanggil they or them ya, atau zir ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bingung dengan kondisi ini. Saya pertama kali dengar aja, aduh, kok bisa ya mereka. Jadi mereka menuntut supaya mereka diakui betul-betul sampai pronounsnya ya, apa namanya, bahasa pun harus dirubah, gitu. Bahasa punya kekuatan untuk mempengaruhi Bapak Ibu. Dan bahasa-bahasa ini jangan dipikir anak-anak kita nggak tahu, ya. Anak-anak kita bisa jauh lebih tahu hal ini, udah biasa, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau tunjukkan ada satu klip video Bapak Ibu, gambaran pembicaraan tentang seks dengan anak ya, orang tua dengan anak di masa depan. Tapi saya mungkin salah ya, mungkin bukan masa depan. Tapi ini sudah sekarang terjadi. Mungkin di Indonesia belum, tapi kalau kita nggak berdoa, kita nggak berdoa buat pemerintah kita juga ya, bisa jadi ini akan masuk ke dalam keluarga kita. Ya, nah ini saya akan setelkan suaranya. Oh, hold on just a minute there, Buster. Dad, I'm supposed to pick up Emily in like 10 minutes. I gotta go. Well, Emily can wait for a little bit, can't she? You got a minute to talk to your old man, don't you? Have a seat. You know, son, you're not a kid anymore. Oh, no, I go to health class, Dad. I already know all this stuff. Well, they don't teach you about everything in health class. Okay, Mr. Smarty Pants? So just listen. When boys and girls get a little older, they start getting interested in one another, right? You know, and non-binary people, agendered, intergendered, FTX, gender fluid people. What? There's more than just boys and girls now, Dad. And they're not girls, they're women. Yeah, okay. Okay, sure. Well, my point is that sex is it's a very important decision. How are you defining sex? Sex is different things to different people. I guess when a penis goes into a vagina. What if there's 2 men or 2 women or more? More? How would you define sex with multiple simultaneous partners? Or what if somebody's undergone genital reconstruction or is intersex? No, but I'm just talking about normal, straight. Normal. Come on, Dad. Okay, here we go. Let me ask you this. Son, are you attracted to women? Yes, but I'm young. Is Emily a woman? Biologically. Okay, you're attracted to women. Emily's a woman. So if you were to have sex with Emily... I wouldn't just have sex with Emily. We'd have to make that decision together. Homecoming's not an excuse to ignore consent. I'm not saying to ignore consent. I never said ignore consent. You and Emily, right, consensually decide to have sex. Vaginal? Yes, vaginal. Just 2 of us. How many people do you want? Yes, just the 2 of you, Colin. And I'm playing the traditional male role. Go to homecoming. You seem like you really wanted to talk about this. No, I don't want to talk about anything. Ever again. So I can go. Please do. Out. Thank you. Don't forget your corsage. Hey, Dad. Yeah. How do I look? You look very handsome, son. That's gender coding, but... Get out of my house! Have fun. Oke,
Oke, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah lihat tadi satu klip pembicaraan orang tua dengan anak. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak kita ya memahami masalah gender dan seksualitas tadi sudah seperti itu ya, seperti yang terjadi di Amerika, di Eropa sekarang ini ya, karena bahkan sekarang anak-anak itu di bawah usia 17 pun sudah boleh untuk operasi operasi gendernya ya, transgendernya ya. Jadi mau pria mau jadi wanita boleh, wanita jadi pria boleh, lalu apa namanya eh, seks juga. Tadi anak itu berkata bahwa seks antara pria dan wanita dia berkata bisa lebih ya, dan ayahnya berkata enggak itu hanya pria dan wanita aja. Dia bilang itu gaya tradisional katanya. Dan betapa frustasinya orang tua untuk membicarakan. Kenapa? Karena istilah seks, istilah gender semuanya jadi nggak seperti yang seharusnya yang kita pahami, ya. Jadi berubah semua dan mereka berkata itu benar. Kenapa? Karena diajarkan di sekolah katanya tadi ya. Kita berharap di Indonesia tidak ya, tetapi ini yang sudah terjadi Bapak Ibu. Jadi kita mesti mengerti ya, dan ini harusnya luar biasa ya. Oke. Yang kedua, kita mau lihat ya beberapa pandangan penyebab LGBTQ ya. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Kan kita bertanya-tanya ya. Yang pertama ya, pendapat bahwa bawaan sejak lahir atau genetik. Pendapat ini muncul ya karena ada teori bahwa ada gay gen atau gen gay, gen homoseks ya. Itu dimulai karena ada satu penelitian juga ya. Tahun 93 Dan Hammer ini meneliti ya 40 pasangan beradik dan dia mengatakan begitu ya, bahwa ada kromosom XQ28 sebagai gen gay. Jadi dia mengatakan kalau orang ada genetik ini ya, maka dia jadi homoseks. Nah, dia mengatakan begitu ya. Nah, jadi dia berkata rupanya manusia itu ada gay gen gitu. Nah, karena manusia ada gay gen di dalam dia yang namanya XQ28, maka itu namanya sebuah hal alami, kelahiran yang alami. Ya, memang seperti itu dari sononya, gitu kan? Nah, sehingga muncul itu berarti hak asasi karena dari sananya begitu. Dan ini yang kita lihat sekarang bahwa gerakan LGBTQ ini membawa hak asasi manusia. Ya, kalau kamu larang, kamu kena masalah HAM. Ya, ada orang yang dimintai, ada toko roti dimintai membuatkan roti pernikahan kaum. Lalu penjualnya ini nggak mau. Tahu nggak Bapak Ibu? Dituntut ya, dan dia harus masuk penjara. Ya, itu sudah terjadi. Bapak Ibu. Ya, penolakan itu membawa dia dianggap melanggar HAM. Ya. Nah Bapak Ibu, tapi saya mesti jelaskan ya. Bentar. Mereka mengatakan begini, kebebasan melakukan hubungan seks merupakan hak individu yang boleh dilakukan siapapun asal dia berikan orang lain. Hubungan sendiri suka sama suka bukan suatu pelanggaran, bahkan suatu pilihan hidup asasi. Dia berkata hak asasi. Dia berkata Tuhanlah yang menjadikan kami seorang gay atau gay adalah akibat kelainan genetik. Kami tidak bisa merubahnya. Jadi itu ya dari sananya, dari Tuhan lah gitu ya. Jadi yang salah ya Tuhan sendiri gitu. Kalau kamu nggak terima, kamu yang salah berarti karena itu Tuhan kasih gajian gitu ya. Nah, tetapi pendapat itu sebenarnya sudah dibuktikan salah ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah diteliti dengan apa namanya dengan responden yang lebih banyak, tadi kan cuma 40 ya. Dengan responden yang lebih banyak, ditemukan bahwa tidak semua yang punya XQ28 itu menjadi gay. Ada yang ada gen itu, tapi hidupnya tidak jadi seperti LGBT, tetap ya normal seperti biasanya. Nah, berarti bukan karena gen ini, kalau karena gen berarti semuanya harus begitu, ya. Dan penelitian itu didukung lagi sama Prof. Alan Sanders juga. Hasilnya lebih banyak lagi. Ini melibatkan lebih banyak lagi ya sampelnya. Juga tidak mendukung. Jadi teori gen itu runtuh sebenarnya. Sebenarnya runtuh ya. Jadi kalau dikatakan ada gay gen di dalam diri manusia yang menyebabkan orang
menjadi homoseksual, lalu itu berarti natural dan itu berarti hak asasi karena itu dari kromosom dari Tuhan ya. Ini sudah runtuh Bapak Ibu. Ya berarti juga born nature juga runtuh dan harusnya mereka nggak bisa berkata itu human rights, tapi harusnya memang itu masalah kelainan ya. Apa namanya deviation ya, jadi satu penyimpangan gitu. Harusnya seperti itu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, kenapa kok mengatasnamakan HAM lalu kemudian data-data ini nggak muncul? Nah, itu yang namanya hidden agendanya. Ya, sampai politisi sampai semuanya mendukung hal ini. Kita tahu di balik itu semua pasti ada kuasa kegelapan ya, sehingga bukti-bukti sains pun ditolak ya. Oke, itu untuk pengetahuan kita. Jadi kalau dikatakan bawaan dari lahir, Bapak Ibu tahu ya, nggak sepenuhnya benar kata-kata itu ya. Oke, yang kedua karena pengaruh lingkungan dan sosial, ya, lingkungan dan pergaulan sosial dan menularkan orientasi homoseksual. Saya percaya dengan hal ini. Kenapa? Karena Firman Tuhan juga berkata, ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan itu jelas. Dan ini ada seorang psikolog di Universitas Indonesia ya, dia membuat penelitian dan dia berkata bahwa ada 49 saksi dari 4 perguruan tinggi dan 3 saksi mantan gay dari 1 perguruan tinggi yang mengumpulkan banyak kesaksian di kampus-kampus tentang mahasiswa normal yang dipenetrasi secara masif agar terlibat dalam LGBT dan tidak bisa keluar lagi. Perilaku mereka seperti sekte, kultus, atau gerakan eksklusif lainnya. Fanatik, eksklusif, penetratif, dan indoktrinatif. Ya. Ada yang tidak setuju dengan hal ini, tapi kalau saya lihat sekarang, ini ada. Ya, ini ada. Orientasi seksual ditentukan oleh otak. Jadi ada yang berkata bahwa itu karena masalah di otak. Ya. Organ seks yang utama adalah otak, bukan alat kelamin. Karena orientasi seksual seseorang ditentukan di otak, jadi kita sendiri yang membuat apa yang dianggap bisa merangsang libido. Ya, ada benarnya juga ya. Dan yang ketiga, masalah trauma. Ya, masa kecil atau masa lalu pernah direcehkan ya, kecewa dan terluka ya. Jadi hal ini saya merasa bisa jadi dari sini juga ya. Mungkin banyak malah yang terluka, dilecehkan, nggak punya figur ayah ya. Rusak hati bapak, gambar dirinya, dan kemudian jatuh dalam LGBT ya. Nah karena itu Bapak Ibu sebagai orang tua, kalau kita mau anak-anak kita berkemenangan ya, punya identitas yang benar, ya jangan kita lukai anak-anak kita ya. Jangan buat trauma anak-anak kita dengan masalah gambar diri kita sendiri ya. Butuh pemuasan ya, butuh diakui ya, lalu kita keras pada anak, melukai mereka, orang tua berpisah ya, tidak ada kasih sayang, tidak ada kehadiran, pasti itu menjadi pemicu juga ya, karena hatinya robek, jadi dia mencari pemuasan dari yang lain. Oke ya, nah kita lihat secara biblical perspektif Bapak Ibu ya. Bagaimana apa kata firman Tuhan dalam hal ini? Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah, imago Dei. Ya, kalau Allah itu begitu mulia, Allah begitu luar biasa, agung, tidak mungkin ya manusia diciptakan dalam kondisi yang hancur-hancuran seperti itu ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan diciptakannya mereka. Jadi male and female, jelas itu gambar Allah. Di luar itu berarti bukan gambar Allah. Ya. Nah, kalau penganut ini yang tadi berkata dari genetik dari lahir berkata bahwa itu spektrumnya. Jadi laki-laki perempuan lalu ada spektrumnya. Ada spektrumnya. Makanya di tengah-tengahnya ada ya. Jadi antara ketertarikan seksual laki-laki dan perempuan ada di spektrumnya begitu. Spektrumnya jadi banyak sekali. Di antara gender laki-laki dan perempuan ada gender-gender lain. Ya, seperti itu ya. Inilah kodrat sesungguhnya dari identitas dari manusia, inilah natur yang sejak penciptaan manusia. Jadi kalau kita mau percaya firman Tuhan, ini yang dari Tuhan. Gender yang benar adalah pria dan wanita. Udah begitu aja. Ini dan Yesus 19 ayat 4. Ya Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Manusia sebagai laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah menurut gambar Allah, setara
di dalam martabat, nilai esensi dan natur manusia, tetapi dengan perbedaan di dalam peran dan fungsinya, terutama di dalam keluarga. Ya, jadi gender itu ya hanya pria dan wanita. Bilang maaf, Sam. Ya. Hanya masalah perbedaan peran, tapi martabatnya sama. Ya. Salam semua, maaf. Pernikahan Kristen adalah heteroseksual, monogami, dan seumur hidup. Jadi apapun alasan yang dikemukakan atas nama hak asasi tidak dapat membenarkan perbuatan LGBTQ dan membatalkan hukum pernikahan yang ditetapkan Tuhan. Dan mestinya gereja memegang teguh hal ini. Ya, kalau ada gereja yang sampai memberkati pernikahan sejenis, berarti mereka pro gay teologi. Ya, mereka menafsirkan ulang ayat-ayat firman Tuhan tentang hal ini dengan penafsiran yang semaunya sendiri. Pernikahan Kristen bersifat heteroseksual, monogami, dan seumur hidup seperti yang firman Tuhan katakan di Kejadian 1, ya, Kejadian 2, juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 4-6. Itu harus menegakkan standar Alkitabiah tentang pernikahan. Alkitab secara konsisten menentang perilaku homoseksual. Ya, Alkitab jelas, ya, Kejadian 19, Sodom dan Gomora itu jelas. Ya, dikatakan seluruh kota itu, ya, mau memakai, ya, malaikat yang datang. Seluruh kota itu artinya ada homoseks di sana, begitu merajalela. Makanya dihukum dengan api dan belerang. Imamat 18 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian, kejijikan di mata Tuhan. Imamat 20 ayat 13, bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Dalam Roma 1 ayat 24-27 juga dijelaskan, ya, keberdosaan menghasilkan persetubuhan yang tidak wajar, kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Memang di situ disebutkan laki-laki dan laki-laki. Tetapi dalam perkembangannya sekarang wanita dengan wanita juga. 1 Korintus 6, ya, di Perjanjian Baru ini ayat 9-11, 1 Timotius 1 ayat 9-10 juga disebutkan banci pemburit, ya, homoseks, ya, tidak mendapat bagian di surga. Jadi firman Tuhan tegas mengatakan hal ini, konsisten. LGBTQ adalah akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, ya. Jadi kalau dibilang karena dilecehkan, karena pergaulan, ya, bisa. Tapi ada juga yang dari kecil itu ditemukan juga bahwa ada kecenderungan, ya, bukan karena gay gene, tapi bukan karena genetik gay tadi, ya, tetapi karena kejatuhan. Ya, kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kerusakan dalam nilai-nilai moral yang dipegangnya. Manusia menentang Allah, berusaha memuaskan keinginannya dengan cara-cara yang cemar, termasuk dalam hal seksualnya. Nah, akibat dosa turun-temurun menimbulkan dampak dalam disorientasi seksual manusia. Jadi seseorang bisa memiliki orientasi homoseks, incest, pedofili, dan lain sebagainya. Bukan karena rencana dan kehendak Allah, tapi memang karena kejatuhan itu sendiri membuat korup, ya, disorientasi, termasuk dalam hal seksual. Bahkan bisa dari kecil. Ya, jadi ada kasus-kasus begitu. Dari kecil sudah begitu, ya. Walaupun rasa ketertarikan itu sendiri bukanlah suatu pilihan, tidak berarti kita boleh mengikuti perasaan tersebut. Ya, maksudnya adalah kenapa saya dilahirkan kok sudah begini? Ya, ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti itu harus diikuti. Semua orang juga punya dorongan-dorongan sejak kecil. Ya, dorongan ingin membalas, ingin melakukan dosa dan sebagainya. Kan juga tidak harus diikuti dan tidak harus dibenarkan. Oke. Nah, ya. Manusia berdosa, ya, diserahkan, yang tidak bertobat diserahkan kepada kecemaran dan hawa nafsu yang memalukan. Di Roma 1 ayat 18-32. Jadi Roma 1 ayat 18-32, kenapa saya jelaskan? Karena ini juga yang ditafsirkan ulang oleh kaum revisionis tadi, ya, pro-teologi, ya, yang berkata bahwa ini bukan menyangkut masalah homoseks, gitu, ya.
Tetapi tidak seperti itu. Dalam Roma 1 ayat 32 dijelaskan bahwa eh, kenyataan Allah itu nampak dan bisa ditangkap melihat dari alam semesta dan ciptaannya. Keagungannya, keberadaan Allah itu nampak. Tapi manusia menggantikan Allah dengan berhala, menyembah berhala, pemberontakan. Nah, kemudian karena mereka menggantikan Allah, memberontak, berdosa, tidak bertobat, diserahkan kepada kecemaran. Diserahkan pada hawa nafsu yang memalukan, yaitu persetubuhan yang tidak wajar. Ditulis di dalam Roma itu persetubuhan tidak wajar. Kata wajar ini menggunakan kata fisis, ya, natural atau wajar. Ya, jadi ditambah juga di situ ada persetubuhan homoseks, ya. Nah, mereka berkata ini diartikan sebagai kalau dipaksa, tapi kalau saling cinta nggak apa-apa katanya. Itulah kasih, ya. Tapi ini tidak benar ya kalau kita mau teliti betul-betul, karena kata natural, natur, itu menunjuk pada natur penciptaan, yaitu sejak semula adalah male and female, tidak ada opsi lain pada zaman itu, ya, dalam konteks itu. Di luar itu maka tidak ada natur, namun natur yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, kata wajar itu merujuk pada budaya Yahudi, di mana wajar adalah persetubuhan suami istri. Jadi kalau dibilang wajar itu adalah asal saling suka, pria dengan wanita pria dengan pria tapi saling suka itu wajar, itu salah. Karena wajar yang dimaksud di Roma adalah wajar dalam artian suami istri. Ya, jadi yang tidak wajar adalah jelas perilaku homoseksual. Ya, jadi Alkitab jelas mengatakan itu. Kemudian diserahkan pada pikiran-pikiran terkutuk, cara berpikir sesat menghasilkan berbagai kejahatan yang semakin mengerikan. Nah, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan satu klip ya. Jadi Bapak Ibu sudah dengar tadi ya bahwa manusia menggantikan yang mulia dari Tuhan dengan kemauannya sendiri dan Tuhan menyerahkannya kepada dosa-dosa yang lebih mengerikan. Dan pasti hati Bapak sedih dengan kondisi ini. Ya, saya mau tunjukkan dari satu klip ini di mana ada orang tua yang bertemu anaknya yang menjadi transgender. Nanti Bapak Ibu lihat responnya kayak apa. Dan itu menggambarkan juga hati Bapak. Betapa kagetnya. Ini ayahnya ya. Ini tabungnya pria lalu jadi Sit right here. Dia tidak bisa berkata-kata, Thank you for being here. kebingungan ya. Appreciate it. Ada perasaan Tell me what you're dalam. thinking and feeling right now, Gary. I'm hurt bad, Aku sangat terluka, really bad. sangat-sangat terluka. What do you have to say? Why? Dia hanya bisa bertanya mengapa. Ya, dia bertanya mengapa, karena mungkin pada waktu kecil ya dia punya impian ya, dia sayang anaknya ini ya, anaknya ini masuk ke tentara kalau nggak salah ya, marinir ya, tapi kemudian dia merubah dirinya. Sebagai orang tua pasti dia kaget, shock, nggak kebayang kenapa harus begitu. Saya rasa ini juga hati Bapak juga begitu ya. Mengapa orang-orang yang manusia yang kuciptakan imago Dei, segambar dan serupa yang harusnya begitu indah, begitu agung, begitu mulia, mengapa mereka seperti ini sekarang? Ya, itu pasti memilukan hati Bapak. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu ada di kursi itu, apakah Bapak Ibu pernah bayangkan bagaimana terlukanya kita? Ya, jadi tidak ada pilihan Bapak Ibu, kita mesti sebagai orang tua atau sebagai pemimpin gereja, pelayan, mari kita sama-sama ya selamatkan generasi kita dari kehancuran distorsi identitas ini. Ya. Kita ada di zaman akhir seperti zaman Nuh dan zaman Lot ya. Kalau saya mau katakan kita ada di zaman itu. Ya, dipenuhi dengan kawin mengawinkan dengan hawa nafsu ya. Muncul keturunan raksasa, orang-orang yang ternama dalam artian bengis jahat. Ya, saya melihat
ini seperti itu ya, kerusakan generasi yang begitu parah. Tidak ada dosa yang dirayakan, Bapak Ibu. Tidak ada. Orang korupsi nggak ada yang dirayakan ya, orang selingkuh nggak ada yang dirayakan, orang mencuri nggak dirayakan, tapi eh, LGBT dirayakan, disebut Pride Month. Ya, jadi begitu dibangga-banggakan, dirayakan, dan hanya itu dosa itu ya sekarang ya. Ya, ada di zaman Lot itu homoseksual tadi ya, Sodom dan Gomora. Jadi Bapak Ibu, kita ada di zaman seperti itu, dikelilingi dengan hal seperti itu. Manusia mau jadi Tuhan, maka mereka bisa semaunya sendiri ya, operasi dan sebagainya. Nah, saya akan masuk ke propaganda masif sebelum nanti habis ini ada testimoni dari teman saya ya, yang saya layani. Oke, jadi yang berbahaya adalah Bapak Ibu ya, seperti Yesaya 5 ayat 20-21 katakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jadi Bapak Ibu, kita ada di zaman di mana ya, apa yang jahat disebut baik. Ya, kita berkata salah itu pernikahan sejenis. Sekarang kalau di Amerika kita bilang begitu, kita kena masalah. Kita nggak setuju pernikahan sejenis, kita kena masalah. Jadi kita yang salah mal, gitu ya. Gereja salah ini. Pandangan kita tradisional salah ini. Mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Di Indonesia masih belum ya, tapi kita berdoa banget supaya Indonesia diluputkan ya. Mengubah yang pahit jadi manis, intinya dibolak-balik. Kita ada di kondisi zaman yang seperti itu. Pemerintah Indonesia memang masih oke ya, tetapi generasi muda kita bisa jadi nggak oke. Ya, kalau kita nggak bertindak. Ya. Dikatakan waspadai kampanye dan propaganda LGBT di platform media sosial. Nah, salah satu yang paling berbahaya adalah platform media sosial, Bapak Ibu. Karena semua anak kita, Gen Z, Gen Alpha, itu pegang handphone, gadget. Ya, saya lagi kampanye tentang masalah gadget ini ke sekolah-sekolah. Bahkan sampai di Gunung Kidul, di Jogja ini Gunung Kidul yang paling ujung tuh ya. Benar-benar udah di ujung sepi banget. Saya tanya, siapa di sini yang punya handphone? Ini anak SD loh Bapak Ibu, sudah pada punya. Nah, siapa yang punya akun TikTok? Sudah pada punya. Ya. Jadi ini gila ya, sudah masuk kemana-mana. Dan di dalamnya dikatakan, ada kampanye atau propaganda bahwa praktik LGBT adalah sesuatu yang wajar bertebaran di berbagai platform. Ya, ini menjadi sebuah kampanye global. Untuk itu kita harus waspada, jaga diri dan keluarga. Ini dari anggota DPD. Ya. Nah, Bapak Ibu, propaganda LGBT di media sosial itu benar-benar masif. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Pak bikin hashtag gay atau transgender itu muncul semua. Ya. TikTok ya. TikTokers ini ya. Followernya juga banyak sekali. Nah, berapa jam anak kita melihat itu dan kita tidak tahu. Karena itu nongol-nongol terus. Ya, nongol terus itu bisa muncul. Dan begitu kita klik, maka algoritma dari media sosial itu akan mengasih apa yang kita suka lihat. Semakin terekspos. Ya, bahkan konten LGBT ada di YouTube Kids. Ya, Kemeninfo gerak cepat putus aksesnya. Kemarin kita juga dengar ya, ada satu film anak-anak yang ada seperti itu juga. Ya, jadi begitu banyak. Masif sekali. Nah, apa gadget dan medsos anak kita aman? Yang Bapak Ibu kasih gadgetnya, apakah benar-benar aman? Ya, karena film-film yang ada juga sudah ada muatan LGBT. Ya, ini film dulu saya suka juga, ini film Scooby-Doo ya. Rupanya juga sudah disusupi dengan LGBT. Yang dulu saya suka ya. Jadi sekarang tidak aman. Bapak Ibu bisa lihat ya chat ini ya. Anak-anak kita kan ada di punya WhatsApp, punya Telegram, ya. Telegram juga bisa buat nonton.
kita bisa saja menemukan chat-chat seperti ini, ya. Dan ini terpapar anak-anak kita. Pembicaraan seperti ini ya. Asal mana Ponorogo serius? Kenapa emang? Enggak, tanggapan kamu terhadap ratusan siswi Ponorogo hamil di luar nikah gimana? Biasa aja, soalnya gue gitu tapi gak hamil. Ya. Artinya apa? Oh, nggak apa-apa ya. Nah, gitu. Ya. Ini muncul ya di TikTok misalkan. Sedang menikmati di umur 12 tahun ini sudah nggak pernah lagi. Ini muncul di layar kita, anak-anak kita. Mungkin kita berkata, aku nggak mau lihat. Tapi anak-anak kita yang lagi bertumbuh. Oh, nggak apa-apa rupanya begitu ya. Berapa jam mendapat informasi yang diterima ya pakai handphone. Berapa banyak video pendek yang ditonton anak-anak kita. Mereka akan melihat informasi-informasi begini. Ya. Bahkan sampai ada ngeri guru temukan grup WhatsApp LGBT siswa SD pasca dilakukan rahasia. Beredar video gay kids dijual lewat Telegram. Ya. Rupanya medsos gadget anak-anak kita bisa jadi tidak aman. YouTube, ya kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu tayangan-tayangan bisa macam-macam sekali. Mungkin maksudnya untuk informasi, tapi anak-anak kita yang belum punya filter menganggap itu oh seperti itu ya. Ya, bahkan drama-drama Korea pun sudah ada yang drama tentang gay, ya, ganteng-ganteng, ya, zamannya romantis, juga ada game. Sediakan game, ya, aplikasi kencan, disediakan semua. Ya, nah ini Bapak Ibu saya tunjukkan, jadi itu masif sekali ya, sampai di TikTok pun ya, di TikTok di Reel itu ada yang khusus TikTokers khusus yang memang mengajak ya, dan itu sasarannya anak-anak. Hey kids, feelings can feel really big. Sometimes emotions feel so big that they... Hey kids, feelings can feel... Menyambut Hey Kids ya. Bapak Ibu, anak-anak yang tidak kita dampingi bisa melihat ini dan dipikir, ih aneh ya, lucu ya, tapi kok baik ya. Dan dia berkata ini, if you need a family, you can come hang out with me. Ini ya. Artinya kalau kamu butuh orang yang menyayangi kamu, ya, DM saya, kontak saya, aku akan datang kepadamu. Nah, mengerikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tayangan-tayangan itu semakin vulgar Bapak Ibu. Ini saya akan tunjukkan ada satu tayangan dan bisa jadi anak-anak kita lihat loh. Karena ada potongan-potongannya, berseliweran dan mungkin mereka bercanda lucu-lucu gitu ya. Tapi kan masuk ke otak mereka. Gewoon bloot gaan volwassen mensen geheel uit de kleren zodat wij er wat van kunnen leren. Deze kinderen uit groep 7 en 8 mogen aan hen alles vragen over hun blote lichaam. Vandaag hebben we als gasten transgenders. Dat gaat echt om het gevoel wat je van binnen hebt. Ja, en dat gevoel, dat kan je gewoon hebben, maar daar kan je ook iets mee doen. Zoals ik ook een operatie heb gedaan, maar je kan ook transgender zijn en geen operaties ondergaan. Die heb ik wel wat in mijn broek, maar ik heb nog steeds een vulva en daar voel ik me niet prettig bij. En vandaar dat ik dan passeer in mijn boxer met mijn pekker erin. En wat betekent dat? Dat je dus zeg maar van het mannengeslacht je dus ombouwt naar het vrouwelijk geslacht. Op het eerste moment denk je, en op het tweede moment denk je, oh, het is eigenlijk best normaal. Ja, eigenlijk gewoon heel normaal. Dus het is niet alleen per se alleen man en vrouw. Daartussen zit gewoon ontzettend veel. Nadat je een operatie hebt gehad. Alle Chris, hoe voel je? Ken je het borstwerk? Nee, dat is echt heel ik werd wakker en ik wist dat ik geen borstwerk had, plat was, dat het vast was. Ik altijd heb gebeeld, zoals ik me van binnen voel. Ik was echt tot het plafond, zeg maar door het plafond gelopen. Apakah seperti terbang itu? Ja, ik ben er gewoon super blij. Dia bilang, aku ingin seperti itu. Ya. Jadi dan ini bisa potongan-potongan ini bisa masuk di dalam story-story kita, di dalam video pendek anak-anak kita ya. Jadi kalau kita nggak jaga-jaga apa yang terjadi ya. Ada intense exposure. Saya ambil ini dari kemarin saya ikut pertemuan ya.
Jadi melalui media sosial berbagai macam platform di dalamnya dipenuhi dengan agenda itu, ya, dan disasar anak-anak remaja, anak-anak kecil, ya, ada intense exposure, terpapar dengan intens, dan itu akan begitu diklik nanti dia muncul terus. Dan kalau pertamanya anak-anak akan berkata, wah, aneh, aneh, aneh. Tapi kalau itu terpapar terus, lama-lama akan desensitization atau berkurangnya respon emosional ya terhadap hal yang begini. Kayaknya tadinya aneh, tapi lama-lama nggak apa-apa. Dan kemudian jadi normalization. Disebut hidden agenda yang sebenarnya bukan hidden lagi. Ya. Propaganda melalui film juga ya. Kita tahu film lain ditolak ya. Dan berbagai film lainnya. Film Eternal ya, banyak orang suka dari Marvel, rupanya di dalamnya ada jagoannya, ada yang juga LGBT. Dan kartun Disney dan sebagainya juga mengandung banyak sekali karakter LGBT. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Propaganda adalah suatu usaha dengan sengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan penyebar propaganda. Jadi tidak mungkin itu hanya sekedar hiburan. Itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Propaganda dilakukan menggunakan bahasa ekspresif dan emosional menyentuh kemanusiaan. Jadi ini bahasanya, kisahnya, filmnya itu menyentuh kemanusiaan. Bapak Ibu jangan berpikir film-filmnya mereka yang ada LGBT-nya itu jelek. Enggak. Malah bagus. Menyentuh sekali. Nonton bisa nangis. Ya. Tetapi dengan tujuan untuk menggerakkan atau mengubah pikiran manusia dan kontrol sosial. Jadi nggak main-main Bapak Ibu. Film-filmnya akan sangat brilliant, menyentuh sekali, sehingga membuat ketika Anda berkata gay salah, LGBT salah, malah kita merasa bersalah karena film itu begitu bagus, ya. Tapi kita tahu itu tipuan, ya. Nah, yang kasihan adalah remaja kita, anak-anak kita. Belajar dia begitu banyak banjir informasi di dalamnya banyak propaganda. Kemudian apa yang terjadi? Ya tadi ya, intense exposure, lalu kemudian menjadi wajar. Ada brainwash di remaja yang belum matang. Mereka itu masih cari jati diri, masih bingung dengan pubertasnya. Tapi kemudian dijali begitu. Ya, sehingga terjadi distorsi identitas. Nah, ini yang mengerikan begitu. Kemudian mereka menjadi meyakini, oh aku lesbian, oh aku gay, oh aku bisex, oh aku sebenarnya bukan cewek, aku cowok, hanya terjebak aja di dalam diriku. Kenapa bisa begini muncul? Karena intensif tadi, masifnya tadi, dan anak-anak kita adalah anak-anak yang sedang bertumbuh, ya, Gen Z, Gen Alpha itu lagi bertumbuh. Tapi dia begitu mudah mendapat informasi, terpapar hampir setiap hari, bertemu teman, pergaulan, ya mungkin pertama lucu-lucu dan ketawa, tapi lama-lama menikmati menjadi wajar. Dan betapa bahayanya generasi kita ke depan. Siapa yang bisa ambil bagian menyelamatkan gereja Tuhan, orang percaya, ya. Oke, itu dari saya. Nah, saya mau undang teman saya, ya. Saya stop sharing dulu ya. Jadi saya bilang ada orang yang saya layani 3 tahun lalu dan dia sudah mulai berkemenangan. Kemudian dia dalam pelayanan juga ya, melayani juga, masih bertumbuh, masih bergumul, tapi dia hari ini berani ya untuk bercerita. Jadi biar dia bercerita bagaimana pengalamannya, perjuangannya, juga dalam hal ini peran orang tua yang dibutuhkan ya. Silakan. Hardono. Oke, shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara, teman semua. Oke, perkenalan dulu ya, nama saya Hardono. Saya udah di GKKD itu sejak tahun 2011. Dan seperti yang di-sharingkan Ko Budi tadi, saya memang dari kecil bergumul ya, Bapak, Ibu-Ibu ya, tentang ketertarikan sama jenis. Dari kecil banget. Tetapi yang saya mau sharingkan di sini, ini pengalaman saya ya, sehingga saya bukan mau menyalahkan siapapun, tetapi biar kita semua bisa belajar dari kacamata saya sendiri yang mengalami. Nah,
dari sejak saya masuk di GKKD itu kan dulu ada ini ya, Eagle Warrior Camp ya, saya ikut itu tahun 2011 dan saya dapat pembina yang saya belum terlalu kenal, tetapi di form itu tuh ada checklist apakah saya bergumul terkait ketertarikan sama jenis atau tidak, dan saya jawab iya gitu. Saya jawab iya dan saya mau dibantu. Nah, saya rasa ini adalah poin yang paling penting ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, keinginan untuk dibantu. Dan yang saya mau sharingkan adalah saya kan dari kecil udah seperti itu. Setahu saya dari SD kayaknya ya. Dari SD ketertarikan saya yang pertama tuh ke cowok, ke temen cowok gitu kan. Nah, dan saya beda sama teman-teman lain yang kalau ya waktu SD kita suka bercanda ya Bapak Ibu-ibu ya, kalau ada teman yang cantik terus karena ya naksir-naksir dikit kita bercandain dan segala macam. Saya nggak ada yang kayak gitu. Jadi dari sejauh yang saya bisa ingat memang itu tentang ketertarikan sama jenis lebih ke pria gitu. Bukan ketertarikan seksual. Walaupun itu masih kecil dan itu jadi sebuah seperti bom waktu Bapak Ibu ya. Karena tidak ada yang mengerti, tidak ada yang tahu bagaimana menanggulanginya. Saya sendiri juga otomatis tidak tahu ya. Sehingga makin lama makin bertumbuh, makin berkembang dan semakin jadi besar. Nah, yang mau saya saksikan itu menarik ya Bapak Ibu, karena waktu kecil itu saya belum seorang Kristen. Saya masih Buddhis. Tetapi di hati kecil saya itu, hati saya itu berkata ini nggak baik. Gitu. Sehingga dari kecil itu juga saya memang berusaha untuk cari pertolongan. Yang saya paling ingat, paling dini adalah waktu SMP, saya cari buku psikologi. Karena saya praktis tidak mungkin cerita ke orang tua ya waktu itu ya. Sekarang saya sudah cerita bahwa orang tua, ayah ibu udah tahu, kakak saya juga udah tahu. Kemudian saya juga melayani di sebuah komunitas ya, komunitas interdenominasi yang semua itu bergumul ketertarikan sama jenis. Saya juga melayani di sana sebagai mentor junior gitu kan. Saya juga melayani bareng sama Ko Budi Pras. Nah, tapi waktu itu saya berusaha cari pertolongan dengan baca buku. Praktis itu tidak membantu. Sehingga saya tidak tahu caranya gimana, terus saya lahir baru, SMA saya lahir baru, saya ikut Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, dan itu mulai pemulihan ya. Saya percaya sebuah pemulihan itu inisiasi utamanya adalah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu mengerjakan sesuatu di hati kita dan dia hadir mendatangkan pemulihan. Nah, tadi sudah dibahas terkait trauma ya, trauma. Iya, saya ngalami pelecehan seksual tuh sama tante saya. Ya, jadi tante saya tuh pegang-pegang area kemaluan saya sama area nipples. Dan itu buat saya stuck cukup lama terkait pergumulan ketertarikan sama jenis ini. Sampai suatu waktu saya cerita sama mentor saya di TLC ya Bapak-bapak Ibu-ibu, namanya Transform Life Community. Kami komunitas interdenominasi, bukan ini ya, bukan gereja ya jelas, tapi lebih ke komunitas, basisnya komunitas. Saya sharing dengan mentor saya di sana dan saya dibukakan bahwa itu pengalaman traumatis gitu loh, dan itu terbawa gitu. Tadi ada di sharing juga tentang pengalaman traumatis ya, dan ternyata beberapa teman-teman juga ngalami, bukan hanya sexual abuse yang terang-terangan ya Bapak Ibu ya, misal diperkosa atau disodomi atau di oral atau segala macam, tetapi bahkan sentuhan fisik yang itu kena di organ seksual dengan maksud yang tidak baik, entah dibuat mainan atau apa, itu tuh terekam Bapak Ibu, terekam sehingga sampai dewasa tuh dibawa. Saya juga sharing ini ada salah satu di TLC ya, dia cerita waktu dia kecil itu dia kan pelukan sama bapaknya ya. Tapi maaf kata saya harus berbicara apa adanya, mungkin agak vulgar. Waktu itu bapaknya tuh lagi ereksi gitu kan. Dan si organ bapak itu ketemu organ si anak. Ya pakai celana sih, pakai ini berpakaian lengkap gitu. Dan itu kebawa loh Bapak-bapak Ibu sampai dewasa, yang dia inginkan itu dalam hal seksual ya itu bersentuhan organ untuk organ seperti itu. Nah, singkat kata saya jatuh benar-benar babak belur itu tahun 2019 apa ya? Ya 2019. Saya pacaran sama cowok, kemudian saya
nggak menikmati sama sekali. Jadi begitu pacaran berapa hari itu saya langsung, aduh Tuhan, saya nggak tahan gitu. Hati saya nggak tahan. Saya selama ini ikut Engkau, saya bangun keintiman dengan Engkau, terus saya kok terjebak di sini tuh saya benar-benar nggak tahan. Saya nggak tahan dan saya untuk pertama kalinya benar-benar cari pertolongan ke konselor. Waktu itu yang paling pertama adalah Kobudipras. Ya, Kobudipras, saya sharing, kemudian di mentoring, tetapi ternyata belum cukup ya, karena saya butuh support group. Jadi saya dikenalkan ke komunitas ini, TLC. Dan di sana juga saya di-mentor yang lebih lanjut, mentor-mentor yang sudah berkemenangan di pengalaman ketertarikan sesama jenis. Ya, mentornya sendiri juga ketertarikan sama jenis. Dan kita nggak ini ya, Bapak Ibu ya, kita nggak mau pakai label LGBT. Jadi kita tidak menyebut gay, bisex atau whatever itu, tapi kita menyebutnya KSJ, ketertarikan sama jenis. Kenapa? Ya kita punya pergumulan ini. Kita punya ketertarikan, tetapi kita memilih untuk tidak menghidupi itu. Dan kita percaya ada kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan yang bekerja untuk kita, sehingga identitas saya bukan gay. Identitas saya bukan lesbi, bisex atau nggak tahu, karena banyak banget Bapak Ibu. Kayaknya tiap tahun nambah gitu. Banyak banget. Aduh, banyak banget. Apalah transgender, cisgender, panseksual, banyak banget, dan saya rasa itu semua nggak penting gitu kan. Yang penting saya punya ketertarikan sama jenis, tetapi saya memilih untuk tidak menghidupi itu, dan saya percaya sama Tuhan, saya punya identitas baru, yaitu saya ini anak Tuhan. Ya, anak Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, yang tadi ya sudah dibahas Imago Dei, dan saya bukan bisa hidup berkemenangan, tapi bersama Tuhan pasti hidup berkemenangan. Nah, saya diminta juga untuk cerita, misalkan ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak yang bergumul ya, terkait ketertarikan sama jenis, terus apa yang harus dilakukan? Itu mungkin seolah seperti malapetaka ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Dan ketika saya cerita juga ke ibu saya, mama saya ya, dia shock, langsung nangis. Waktu itu saya umur 18. Waktu itu saya baru lahir baru, saya cari Tuhan, tetapi saya dilarang sama mama saya ya. Dia nggak suka kekristenan, dia nggak suka seperti itu, dia nggak suka. Terus saya cerita tentang ini, dan dia shock. Dan bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangin ya, di tengah saya sendiri baru lahir baru, saya juga ngalamin ibu saya yang masih shock, dan saya perlu mengenalkan kebenaran itu ke dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya latih ibu saya sendiri untuk saat teduh, baca Alkitab, rajin ke gereja, kemudian dia juga jadi seorang percaya ya, dia ikut Tuhan Yesus, dan suatu hari dia buka Alkitab, dia ketemu ayat yang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Buta atau lumpuh ya, saya agak lupa, maaf. Nanti boleh tolong dikoreksi. Di sana ada orang yang tanya, Tuhan ini salah siapa? Salah siapa dia seperti ini? Dan Tuhan memberikan jawaban yang bagus. Tuhan Yesus bilang, ada yang karena dirinya sendiri, ada yang karena perbuatan orang lain, tetapi ada yang memang karena maksud Tuhan supaya Allah dipermuliakan. Dan mami saya selesai baca firman itu ya, dia baca sendiri, saya nggak ngasih-ngasih, dia baca itu setiap pagi. Dia bilang ke saya, Nyo, mungkin ini ya Tuhan buat kamu maunya mungkin seperti ini. Dan saya senang banget. Dan itu yang mau saya sharingkan juga ke bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Pasti kalau dengar pertama kali anaknya punya ketertarikan sama jenis, pasti goncang lah ya. Nggak mudah lah untuk mendengar kabar seperti itu. Tetapi saya yang mau katakan di sini, tetap di dalam Tuhan ini ada pengharapan. Ada pengharapan untuk apa? Ada pengharapan untuk pulih dan hidup kudus. Ya, dan bapak-bapak dan ibu-ibu jangan merasa bersalah, karena bagaimanapun juga kan ketika dapat anak tuh bapak-bapak dan ibu-ibu nggak dapat buku manual ya. Lakukan 1, 2, dan 3 kan enggak gitu loh, apalagi anak pertama. Nanti anak kedua beda lagi sama anak pertama. Jadi ini bukan terkait siapa yang salah atau siapa yang benar ya, tapi kita bagaimana sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Percaya Tuhan itu sanggup mengubah situasi dan tetap belajar mengasihi seperti Kristus itu mengasihi kita tanpa syarat. Dan buat kami-kami yang bergumul di ketertarikan sama jenis, benar-benar kasih Kristus itulah saja yang memuaskan.
kita, sehingga kita ini bisa berkata cukup untuk Tuhan, saya puas dengan kasih-Mu, saya nggak butuh kasih-kasih yang lain, seperti itu. Karena memang sebagian besar dari teman-teman yang bergumul ketertarikan sama jenis ini bukan hanya pengalaman trauma, tetapi hampir 100% ya. Katakanlah kami ada 100 orang, paling cuma satu yang figur ayahnya itu ada. Gitu. Jadi 99,9 sekian persen di seluruh Indonesia ya, karena komunitas kami di seluruh Indonesia itu mengalami ayah tidak hadir secara emosional. Dan ketika kita cari, ketika kita cari, kalau cowok ya cari cowok, cewek ya cari cewek, itu yang diharapkan adalah mengisi kekosongan masa lalu. Terutama cowok ya, karena memang dalam ketertarikan sama jenis ini, gay ini banyak banget. Yang cowok jauh lebih banyak daripada yang cewek. Pasti akan mencari figur yang hilang di masa lalu. Entah itu ayah, kalau saya double, saya ayah dan kakak laki-laki. Karena saya sama kakak laki-laki, saya tuh crash banget. Crash banget sampai kita waktu SD itu mau bunuh-bunuhan gitu kan. Karena dia sangat agresif gitu. Nah, singkat kata, saya dilayani bukan hanya di gereja ya, di GKKD, tapi juga di komunitas di luar yang terkait ketertarikan sama jenis, namanya TLC, Transformation Community, dan saya hari demi hari semakin dipulihkan. Nah, dan saya mau highlight lagi, pemulihan ini bukan hanya tugas anak ya, yang mengalami ketertarikan sama jenis, tetapi pemulihan ini pemulihan keluarga. Satu keluarga bergerak beriringan bahu-membahu untuk semua saling dipulihkan. Jadi bukan nunjuk, kamu harus pulih, bukan sebuah tuduhan, tapi gerak bareng-bareng. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya sharingkan. Ada lagi nggak ya? Budi Pras. Thank you Hardono buat kesaksiannya yang luar biasa ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa tadi ya 99,9% itu karena tidak hadirnya ayah terutama ya, dan itu menjadi titik di mana anak-anak mencari kasih sayang, mencari rasa aman dari sesuatu yang salah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini testimoni juga tentang orang tua ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak untuk para orang tua, juga mungkin para pelayan, mari sadarlah kita ada dalam peperangan rohani. Ya, sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita ada dalam peperangan rohani yang luar biasa. Kenapa? Karena saya juga seorang ayah. Saya punya 3 anak, Bapak Ibu. Saya juga mesti pastikan nih anak saya pahamnya benar apa enggak. Ngerti enggak kebenaran tentang gender? Yang benar itu apa? Anak saya ini tertarik sama siapa? Saya sebagai orang tua, saya bertanya-tanya loh. Ya, dan saya berdoa, Tuhan, saya mesti jagai betul-betul. Ya, karena anak-anak ini adalah anak-anak Tuhan juga. Ya, mereka akan jadi orang-orang yang dipakai Tuhan juga. Jadi kita mesti tahu kita ada dalam peperangan rohani. Kita mesti doa betul-betul. Ya, Papa Mama, mari kita berdoa ya. Karena kalau sudah ngalami Bapak Ibu ya, dan itu sudah dalam hubungan dengan orang lain, kita tahu itu benar-benar ya runtuh lah, kayak runtuh betul-betul ya, shock betul. Ya, jadi mari kita sadar kita ada dalam peperangan rohani ya. Saya ajak semua orang tua bangun hubungan dan komunikasi ya yang erat ya, secara emosional juga yang kuat dengan anak-anak kita. Karena kita tidak bisa bicara apapun kalau kita nggak ada hubungan. Jadi kalau sampai ada luka, ada trauma, ada apapun yang tadi, mungkin kesalahan kita, ayo kita bereskan, minta ampun ya, kita pemberesan sama anak-anak kita. Spend time, ya, kita hadir ya, tadi Hardono katakan 99,9% teman-teman di TLC adalah orang-orang yang kehilangan figur ayah. Ayo ayah, kita harus ada bersama anak-anak kita ya. Lalu lakukan pemuritan atas anak-anak kita. Oke, di gereja ada pemuritan, tapi orang tua harus ambil bagian.
Kenapa? Firman Tuhan jelas ya. Ajar anak-anakmu berulang-ulang. Bicarakan ya. Waktu engkau duduk di rumahmu, engkau dalam perjalanan, engkau berbaring, engkau bangun ya. Jadi lakukan pemuritan. Ajar firman Tuhan, kasih tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, enggak usah pakai marah-marah tentunya ya. Tetapi berulang-ulang, kata kuncinya berulang-ulang. Dalam hal ini, ajarkan identitas mereka, baik gender dan seksualitas yang sesuai firman Tuhan, berulang-ulang. Berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Ya, entah itu 2 hari sekali, 3 hari dalam waktu makan, lagi apa, tapi berulang-ulang. Ya, jangan dilepas. Terserah mereka, tidak bisa. Ya. Usahakan anak-anak ada dalam komunitas yang mendukung pertumbuhan dalam Tuhan. Kita tahu orang tua sibuk semua. Tapi demi anak-anak kita, ya, potensinya, panggilannya tidak hilang. Mari bawa ke sekolah minggu. Bawa ibadah pelajar, ibadah youth. Memang orang tua harus terpaksa antar mungkin ya. Jadi sibuk ya. Tapi kalau hasilnya di dalam Tuhan, nggak ada yang rugi Bapak Ibu. Ya. Kalau masih pelajar, masih apa itu kan belum bisa pergi sendiri, harus diantar jemput. Kalau saya bilang, ayolah kita berjuang habis-habisan buat anak kita ya, supaya kita berbahagia nanti lihat mereka. Antar anak ke komsel, dorong ikut kelas pemuritan jika di gereja ada pemuritan, ayo dorong. Jangan begitu anaknya nggak mau, aku capek. Ya sudah, jangan. Kalau saya bilang bagaimana caranya, kita bisa persuasif, bisa mendorong, bisa memberikan satu apresiasi juga supaya mereka mau. Anak-anak kita tidak dengan sendirinya langsung mau ibadah, langsung mau melayani, langsung cinta Tuhan, mau baca dia, tidak dengan sendirinya. Mereka ada benih dosa. Orang tua yang harus jadi penginjil pertama. Orang tua harus jadi pemenang jiwanya pertama. Ya, kita tidak bisa menangin orang lain. Anak kita ditinggalkan. Harus ya. Dukung ikut terlibat dalam pelayanan gereja. Ya, pokoknya ayo nih ada pelayanan nari, ayo nari ya. Kenapa? Supaya di lingkungan pelayanan itu dia terpapar firman Tuhan. Diajak doa oleh pemimpin pelayanannya, diajak puasa ya. Kamu mau tampil puasa dulu, baca firman dulu, jangan bolong. Kenapa? Ya dalam tanda kutip segala cara dipakai supaya anak kita ada dalam lingkungan yang membuat dia bertumbuh. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi mari kita berjuang Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah lepaskan nubuatan untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam Yeskiel ada kisah ya, di mana Yeskiel diperlihatkan tulang-tulang kering. Lalu Tuhan berkata, bernubuatlah. Wah, ya, lalu dia bernubuat supaya tulang-tulang itu hidup. Tapi masih belum hidup. Tuhan berkata, bernubuat lagi, panggil nafas hidup. Kemudian dia bernubuat lagi. Ya, saya catat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 kata bernubuat. Endingnya apa? Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Anak-anak kita itu adalah tentara-tentara Tuhan. Tapi kalau di mata kita masih kayak tulang kering, kok sekolah minggu nggak mau, ibadah nggak mau, doa nggak mau, baca firman nggak mau, berontak sama orang tua dan sebagainya, jangan berhenti. Mari kita bernubuat. Apa? Doakan. Ya. Lalu tiap kali mau berangkat sekolah, tumpang tangan, perkatakan nubuatan. Tidak cocok sama penglihatan kita, tidak jadi masalah. Yang penting endingnya jadi tentara yang besar. Kita antar ke sekolah, mau masuk sekolah, katakan lagi kebenaran. Tumpang tangan lagi, tidak jadi masalah. Ya. Jadi tiap kali mau dilesin, mau apa, katakan lagi. Lagi makan berdua, katakan lagi. Lagi jalan-jalan, perkatakan nubuatan bahwa kamu nak, ya, kamu akan jadi orang yang luar biasa dalam Tuhan. Kamu akan cinta Tuhan. Kamu akan hidup kudus. Perkataan yang benar. Amin Bapak Ibu ya. Karena kita dalam peperangan ya. Kalau itu dia dengar terus, meskipun dia mungkin pertamanya enggak setuju, enggak benar. Tapi yang namanya firman itu bisa merubah kelakuan. Firman bisa mengubah hati orang. Roh Kudus pasti bekerja lewat doa Papa Mama ya. Oke ya. Jika ya ada anak-anak kita yang sudah
bergumul dengan KSJ tadi, SSA tadi, ya, dan mereka butuh pemulihan, maka ayo Papa Mama, ya, seandainya ada ya, jangan tolak mereka, terimalah kondisi mereka, berikan dukungan, ya, bisa apa namanya dilayani, ya, jadi ada komunitas yang melayani. Kami berdoa ya di setiap gereja bisa ada konselor yang mendampingi melayani sebenarnya, ya. Jadi kita pengen anak-anak Tuhan, anak-anak kita berhidup berkemenangan. Oke, mungkin itu dari saya.